Dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah hari Minggu sesudah Natal. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Febriola Waloyo Pirits dari GPIB Jemaat Petra DKI Jakarta. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada waktu pagi kami datang kepadamu. Pada waktu pagi kami memanggil namamu dalam ucapan syukur dan doa. Sendengkanlah telingamu kepada kami dan dengarlah pujian dan seruan kami kepadamu. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk beribadah kepada Tuhan. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta. Bagai manusia kita kenal, sorga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang dengan berkuasa, Ia mendobrak penjara
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari surat Roma, pasal 12, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai saudara sekalian. Yesus Kristus sumber damai sejahtera, Yesus Kristus sumber damai sejahtera, damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku beri padamu, bukanlah seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu, Yesus Kristus sumber damai sejahtera, Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah melawat kami dengan kasih-Mu. Engkau membimbing bahkan berjalan bersama kami melewati berbagai tantangan hidup. Saat ini, dalam kerendahan hati, kami tertunduk di hadapan-Mu, merenungkan perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Ketika kami telah merayakan kelahiran-Mu dan menghitung hari untuk meninggalkan tahun 2020, betapa kami menyadari bahwa kasih setia-Mu selalu melimpah atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menggendong kami ketika kami tidak menemukan jalan keluar dalam gumul kami. Engkau mengangkat, merangkul, dan mendekap kami dalam kasih-Mu ketika beban hidup menghimpit kami. Namun terkadang kasih-Mu kami balas dengan sikap hidup yang tidak memuliakan Engkau. Kami hidup dalam keangkuhan dan ketidakadilan terhadap sesama. Kami mengabaikan tanggung jawab kami menjadi pembawa damai bagi orang lain. Di hadapan-Mu kami memohon. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Ampuni dosa kami. Kami mohon
Ampunilah kami dan bimbinglah kami untuk memaknai cinta kasih-Mu bagi kami, sehingga ketika kami meninggalkan tahun ini, kami memasuki tahun anugerah-Mu dalam kehidupan baru yang memuliakan Engkau. Amin. Terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk menyertai dan menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini dalam persekutuan kami mengucap syukur kembali kepada-Mu ya Tuhan, baik kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing dan juga kami yang melayani Tuhan dalam ibadah saat ini. Kami berdoa dan memohon kepada-Mu, Tuhan, karuniakanlah kepada kami hikmat kuasa Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan senantiasa dapat kami mengerti dengan baik, dan kami pun dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 19-23 berkata, Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati.
Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita telah berada di minggu pertama sesudah hari Natal. Dan saat ini kita juga diajak untuk tetap menghayati kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkenan hadir di antara kehidupan kita umat manusia. Kehadirannya tentu membawa sukacita, keselamatan, bahkan kedamaian di dalam kehidupan alam semesta ini dan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Meski kita tahu bersama bahwa saat ini kita masih berhadapan dengan penyebaran virus corona. Tetapi sebagai orang berhikmat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan mengikuti himbauan pemerintah kita yang tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, supaya penyebaran virus corona ini dapat dihilangkan dan juga diberantas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ucapan syukur kita pada saat ini juga masih dalam suasana hari Natal, merayakan hari Natal, bahkan mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang baru. Apapun yang telah kita alami dalam suka dan duka, bahkan dalam perjalanan tahun 2020 ini, kita diperhadapkan dengan virus corona. Namun hendaknya semua itu tidak akan membuat kita menjadi tidak bersemangat, bahkan putus asa atau tidak berpengharapan untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Karena kita juga tidak pernah tahu pada saat kita memasuki tahun 2020 ini bahwa kita akan berhadapan dengan virus corona. Dan kita juga tidak akan pernah tahu apa lagi yang akan kita hadapi di tahun yang baru, tahun 2021 ke depan. Tetapi sebagai orang beriman dan percaya, yang kita tahu adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus datang hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia untuk membawa keselamatan. Dan penyertaannya itulah yang akan tetap menolong kita, memampukan kita untuk mengakhiri tahun 2020 ini dalam satu kepastian iman. Bahwa penyertaan Tuhan yang sama akan tetap menuntun dan menyertai kita memasuki tahun 2021 yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, ada satu situasi dan kisah yang mewarnai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Matius dalam pembacaan kita saat ini. Kisah tentang pembunuhan bayi-bayi yang dilakukan oleh Herodes. Kalau kita melihat
di pasal yang kedua kitab Injil Matius ini, ayat 16 hingga ayat 18, dengan judul perikop pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Begitu Herodes menyadari bahwa orang-orang Majus yang berjumpa dengan dia dan menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Bethlehem adalah untuk mencari seorang raja yang akan menyelamatkan seisi dunia ini. Tentu saja berita itu justru membuat Raja Herodes marah dan merasa tersaingi oleh sang raja ini, sehingga ia memberi perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun atau yang di bawah umur 2 tahun yang ada di kota Bethlehem. Bagi Herodes, ini adalah cara bagi dirinya untuk memastikan bahwa ia telah membunuh semua anak laki-laki yang mungkin di antara mereka suatu hari akan menjadi raja dan merebut tahtanya. Tindakannya ini merupakan salah satu tindakan yang paling kejam, yang merenggut jiwa murni, merampas anak-anak dari para orang tua mereka, dan juga berdampak dalam kehidupan kota Bethlehem sepanjang 1 generasi penuh. Mereka hidup di dalam kesedihan, di dalam duka cita, mereka hidup di dalam keputusasaan dan tidak punya harapan, karena anak-anak mereka, darah daging mereka yang masih kecil itu, di depan mata mereka sendiri, mereka menyaksikan bahwa anak mereka mati terbunuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesedihan dan duka cita itu tentu saja tidak akan mereka rasakan sukacita dan kedamaian di dalam menjalani kehidupan. Tetapi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi. Bahwa setelah peristiwa itu, maka kuasa Allah dinyatakan. Herodes pun akhirnya mati. Dan melalui peristiwa itu, Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus, mereka terpaksa harus mengungsi ke Mesir. Dan kita melihat di dalam pembacaan kita ini pun, ketika malaikat Tuhan menyampaikan berita kepada Yusuf lewat mimpi. Dan pada saat itu keluarga Yusuf ini telah berada di Mesir. Mereka menetap di sana untuk menghindari peristiwa pembunuhan bayi-bayi laki-laki yang dilakukan oleh Herodes. Berita kematian Herodes memang tidak terdengar sampai ke Mesir yang letaknya jauh, sehingga malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf melalui sebuah mimpi. Dan kemudian Yusuf pun berencana untuk kembali ke Bethlehem. Dan di dalam perjalanan Yusuf bersama dengan Maria dan juga bayi Yesus, mereka pun hendak kembali ke tanah Israel. Ayat yang ke-21. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh malaikat Tuhan di ayatnya yang ke-20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Kemudian Yusuf membawa keluarganya untuk kembali ke Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf pun akhirnya menetapkan sebuah daerah ataupun kota untuk mereka tinggal dan menetap. Ayat 23 menyatakan kepada kita, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret di daerah Galilea. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui
Teks bacaan kita saat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana hidup bayi Yesus kontras dengan keadaannya sebagai anak Allah. Sebagai seorang Mesias, sebagai juru selamat, sebagai anak yang dijanji, yang diurapi. Sebagai juru selamat yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi pada masa perjanjian lama. Tetapi proses kelahiran bahkan juga kehadirannya di dalam dunia tidak ditandai dengan hal-hal yang terkesan mewah dan istimewa, bahkan dengan gegap gempita, sorak-sorai, sebagaimana sang anak raja itu lahir. Tetapi ternyata dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia diwarnai dengan suatu peristiwa atau kisah sedih tentang bagaimana penolakan akan hadirnya bayi Yesus, hingga akhirnya orang tua Yesus, Yusuf dan juga Maria, harus menyelamatkan diri ke Mesir. Namun di sisi ini terlihat bahwa genaplah kehadiran Yesus Kristus menjadi Mesias, sehingga Herodes pun tidak berhasil membunuh bayi Yesus. Seluruh proses kelahirannya, bahkan pelariannya ke Mesir, dan juga kembali pulang ke Israel, dan kemudian menetap di Nazaret, adalah bagian daripada rencana Allah, kehendak Allah, yang semuanya itu digenapi seperti apa yang dinubuatkan oleh para nabi tentang kehadiran Sang Mesias dari Nazaret. Yusuf dan Maria menunjukkan pribadi yang begitu sederhana, yang hidup menurut rencana dan rancangan Allah. Mereka tidak membantah ketika mendengar berita kelahiran Yesus, bahkan sampai mereka harus hidup di Mesir dan kemudian kembali pulang ke Israel dan menjadikan kota Nazaret sebagai tempat tinggal mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Natal Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada umat manusia, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa bukan tentang kehebatan manusia, tetapi bagaimana rencana Allah, kehendak Allah dinyatakan bagi umat manusia. Hidup untuk mengikuti setiap rancangan Allah begitu jauh lebih bermakna dari sekedar mengejar apa yang menjadi ketertarikan di dalam dunia ini. Bahwa rencana Allah terjadi karena adanya hati yang begitu sederhana, yang patuh, yang taat dan setia pada rencana Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yusuf dan juga Maria. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Injil Matius pasal 2 ini menjadi pembelajaran juga bagi umat Tuhan, bahwa kehidupan umat manusia tidak bisa diukur dari apa yang dinilai manusia ataupun dunia ini. Dunia seringkali menilai kehidupan seseorang berdasarkan materi, berdasarkan statusnya, berdasarkan jabatannya, berdasarkan posisinya, atau segala sesuatu yang telah dicapainya. Tetapi jika kita melihat kisah tentang kelahiran Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus lahir diwarnai dengan suatu situasi, kondisi, bahkan peristiwa yang begitu sangat sederhana. Di dalam kesederhanaan ia lahir, bahkan di dalam kekurangan. Dan tidak hanya itu, di dalam kesedihan dan duka cita. Keberpihakan Allah terhadap umat manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang rapuh, dan bahkan menderita. Itulah yang diselami oleh dan melalui hadirnya Sang Bayi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kemudian hal yang kedua, bahwa melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita diajak untuk menghayati bahwa mari kita juga memiliki hati yang sederhana.
hati yang taat, hati yang setia, dan juga patuh untuk mengikuti rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saya, kita hidup menjalani kehidupan kita saat ini semata-mata berdasarkan akan kehendak daripada Tuhan sendiri. Bahkan nafas kehidupan kita saja yang masih menjadi bagian dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini, itu juga adalah karena anugerah dan bagian daripada rencana Allah bagi kehidupan kita. Maka mari kita jalani kehidupan kita saat ini hanya berdasarkan dan seturut dengan kehendak Allah dan firman Tuhan. Karena jika di dalam kehidupan kita senantiasa mendasari seluruh langkah-langkah kehidupan kita di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, patuh kepada kehendak Allah, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan segala berkat-berkat Tuhan. Meski kita tahu tantangan dan pergumulan itu tetap akan ada. Dan kehidupan yang kita jalani tidak akan pernah luput dari yang namanya duka cita sekalipun. Tetapi di dalam duka cita selalu ada sukacita. Dan itulah iman yang harus senantiasa kita pahami ketika kita boleh berada di minggu pertama sesudah Natal. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan sukacita, memberikan keselamatan, memberikan damai sejahtera, memulihkan hati yang remuk, memulihkan hati yang dipenuhi dengan luka batin, memberikan kita perdamaian, baik itu dengan orang lain, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yang tinggal hitung beberapa hari saja, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memasuki dan kita menjalani hari demi hari di tahun yang baru nanti dalam satu perubahan sikap hidup, perilaku sikap hidup yang baru. Jadi tidak hanya tahun yang baru saja yang kita boleh syukuri, tetapi juga kita harus punya komitmen yang baru untuk memiliki perilaku yang baru, tutur kata yang baru, dan manusia yang baru yang harus melekat di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Dan ketika kita telah memiliki kehidupan yang baru, hati yang baru, hati yang penuh dengan ketaatan, kesetiaan, dan patuh kepada kehendak Allah, maka itu menunjukkan bahwa kehidupan kita benar-benar telah dibaharui melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kedamaian, sukacita bagi kehidupan kita bersama. Yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia, manusia memperlihatkan bahwa rencana Allah terjadi begitu sempurna. Dan manusia di dalam kehidupan kita hari lepas hari harus senantiasa meyakini dan mengimani bahwa rencana Allah itu terjadi begitu amat sempurna di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, meski tantangan dan pergumulan itu tetap ada dan bahkan masih kita hadapi. Tetapi sebagaimana berita kedatangan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh para nabi, dan itu benar-benar digenapi melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada satu kuasa manusia apapun, siapapun dia, yang dapat menghentikan apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Jika kita melihat dalam pembacaan kita ini, bahwa Herodes yang memiliki kuasa penuh sekalipun sebagai seorang raja pada masa itu, yang begitu iri, cemburu, dan merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus Kristus yang dinubuatkan
bahkan disampaikan oleh para majus, bahwa ialah yang akan menjadi raja. Siapapun itu tidak dapat menahan kebesaran kuasa Allah yang dinyatakan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan tetap mengingat setiap janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari kita senantiasa memegang janji Tuhan yang akan selalu memberikan sukacita, pengharapan di dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Maka kita pun akan melihat betapa besarnya kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Marilah kita juga menghayati bahwa sebagaimana kasih Tuhan itu telah dinyatakan melalui kehidupan keluarga kecil Yusuf dan Maria serta Tuhan Yesus Kristus. Menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan juga memperhatikan kehidupan orang-orang yang tersisih, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang dinilai dan dipandang tidak berarti. Tetapi biarlah damai sejahtera yang telah hadir melalui Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberikan kedamaian bagi setiap kita, umat manusia. Natal Kristus adalah kehadiran yang menjamin masa depan siapapun, kapanpun, dimanapun, dan apapun situasinya. Selamat memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku, di tiap langkahku ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus daripada Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kami, sehingga firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama akan senantiasa dapat kami terapkan dan lakukan di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Sebagaimana berita firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini untuk membawa keselamatan, sukacita, dan juga damai sejahtera. Biarlah di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami akan senantiasa hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bersama-sama dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak maupun orang tua kami. Bapa Sorgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur juga ya Tuhan, kami tetap merasakan sukacita merayakan hari Natal bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Ketika kami berada di minggu pertama sesudah hari Natal ini, kiranya Tuhan tetap memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami bersiap meninggalkan tahun 2020 ini, dan penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, kami mau memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan pengharapan dan berkat Tuhan di tahun 2021. Biarlah pertolongan Tuhan akan tetap menuntun kami, menguatkan kami, sehingga hidup dan kehidupan yang akan kami jalani di tahun yang baru nanti, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang akan kami hadapi, tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang telah menyertai kami semua di sepanjang tahun 2020 ini, penyertaan Tuhan itu juga yang akan selalu menuntun kami dan menyertai kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari di tahun 2021. Bapa Surgawi, biarlah hikmat kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang akan tetap menuntun kami dan menguasai hati dan pikiran kami, bahkan sikap kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi manusia-manusia yang baru untuk kami boleh terus menikmati berkat Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami yang adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami dapat meneladani kesederhanaan hidup, ketaatan dan kesetiaan bahkan kepatuhan Yusuf dan Maria yang menerima tugas dan tanggung jawab mereka sebagai umat pilihan Allah untuk menghadirkan dan melahirkan Sang Juru Selamat Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Kiranya kehidupan kami sehari-hari pun kami juga akan memiliki kesetiaan dan ketaatan serta kepatuhan di dalam melakukan firman Tuhan. Karena berkat yang berlimpah senantiasa Tuhan selalu sediakan bagi setiap orang yang tetap menaruh pengharapan dan imannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan,
mulai dari mereka yang bertugas dan mengabdi di kota-kota besar, sampai dengan pemerintahan yang ada di pelosok, di desa-desa terpencil. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan mereka, sehingga damai sejahtera Tuhan akan senantiasa tercipta di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah kesetiaan, ketaatan dan kejujuran dalam pengabdian mereka sebagai abdi-abdi negara, mereka selalu nyatakan itu dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami sebagai warga masyarakat Republik Indonesia ini Tuhan, dimanapun kami berada, secara khusus kami yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan dan hikmat, sehingga di dalam sikap kehidupan kami sebagai warga masyarakat, kami senantiasa mengikuti dan mematuhi apa yang menjadi himbauan dan kebijakan pemerintah kami. Bahkan ketika pada saat ini Tuhan, kami masih tetap berhadapan dengan penyebaran virus corona. Kami mohon Tuhan Yesus berikan kami hikmat, agar kami tetap menjaga kesehatan diri kami, kebersihan tubuh kami, bahkan juga orang-orang terkasih yang ada di sekitar kami. Sehingga mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan bisa diputuskan dan dihancurkan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap tenaga-tenaga medis, para dokter, suster ataupun perawat, dan setiap mereka yang bekerja di rumah sakit, di mana mereka harus merawat setiap orang-orang yang terkena penyebaran virus corona, yang menjadi pasien virus corona saat ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka dan melindungi mereka, sehingga pertolongan Tuhan tetap ada menyertai mereka di dalam menjalankan tugas mereka sebagai tenaga medis saat ini yang berada di garis terdepan. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga-keluarga yang pada saat ini berada di dalam duka cita karena mereka harus kehilangan orang-orang terkasih mereka karena dampak penyebaran virus corona. Tuhan sertai mereka, biarlah mereka tetap bersyukur dan berpengharapan di dalam menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati pekabaran Injil Tuhan, bahkan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, bahkan kami juga berdoa untuk mupel GPIB yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan mereka. Secara khusus kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB yang ada di mupel GPIB Jakarta Utara ini. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-jemaat GPIB yang pada saat ini juga mereka boleh melaksanakan ibadah secara terbatas. Kiranya pertolongan Tuhan, hikmat daripada Tuhan senantiasa memberkati agar seluruh jemaat-jemaat GPIB di dalam pelaksanaan ibadah masa raya Natal ini dan juga tahun baru dapat tetap berjalan dengan baik, dengan aman dan kondusif. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan secara khusus untuk GPIB Menabur Kasih Jakarta Utara. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan yang ada, memberkati juga dalam setiap program kerja dan anggaran di tengah-tengah jemaat GPIB Menabur Kasih dan berbagai kegiatan pelayanan yang ada. Meski dalam situasi yang masih tetap dibatasi, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati setiap pelayanan dan kesaksian yang dilakukan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk para presbiter GPIB Menabur Kasih Jakarta Utara bersama dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Umi Rahayu dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat sebagai pendeta dan ketua majelis jemaat, bersama dengan pelaksana harian majelis jemaat dan juga seluruh presbiter yang ada, penatua diaken, bersama-sama dengan unit-unit misioner, ke-6 pelkat yang ada, para pelayan pelkat dan pengurus pelkat, begitu juga para komisi dan panitia-panitia yang ada di dalamnya, karyawan kantor majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkati agar hikmat dari Tuhan yang akan selalu menolong dan memampukan mereka untuk mereka dapat menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat GPIB Menabur Kasih dengan penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat yang pada saat ini mereka berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru dan kesembuhan, sehingga
Di dalam kuasa Tuhan, mereka dapat menjalani kembali tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan tubuh yang sehat dan kembali lagi kuat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan boleh senantiasa menuntun seluruh warga jemaat-Mu, GPIB menabur kasih, di dalam mereka mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun 2020 ini dan menyambut tahun 2021 di dalam satu pengharapan dan sukacita bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati mereka. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu di GPIB menabur kasih dalam kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah kekuatan dan pertolongan Tuhan yang ajaib akan senantiasa memampukan mereka untuk mereka dapat menjalani kehidupan hari lepas hari dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, usaha, maupun pekerjaan di dalam kasih karunia Tuhan dan tetap mengandalkan kekuatan dan pertolongan hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan senantiasa menuntun kami. Tuhan juga memberkati karyawan kantor majelis jemaat GPIB menabur kasih. Tuhan Yesus juga memberkati para petugas multimedia, memberkati juga para petugas yang boleh melayani di dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami. Saudara-saudara, marilah memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 15 berkata, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati persembahan kita. Hidup
semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, daya kami dari-Mu. Oh Tuhan, karya kami milik-Mu. Oh Tuhan, karsa kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami membawa persembahan ini. Kami mohon Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya untuk pekerjaan pelayanan yang kami lakukan. Urapilah kami dalam seluruh karya hidup kami, agar hidup kami menjadi persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Tinggallah di dalam kasih karunia Kristus dan nikmatilah damai sejahtera yang dihadirkannya di dalam seluruh hidup kita. Bersamanya selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Yesus inginkan diri-Mu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta dari-Mu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesal. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta dari-Mu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.